Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan KPK mengamankan sejumlah senjata api, sejumlah uang tunai saat menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita akan bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Roman. Selamat malam, Mas Zain. Selamat malam, Mbak. Ya, kita tahu penggeledahan sudah berlangsung kemarin dan untuk hari ini penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian, tepatnya di ruang kerja dari Menteri Pertanian dan juga Sekjen sudah terus atau masih terus dilakukan. Namun hingga kini tampaknya KPK belum juga mengumumkan lebih jelas ya terperinci terkait hal ini. Ada kesan kemudian ini ada unsur politisasi begitu? Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Ya, soal proses memang kita harus menunggu pengumuman resmi dari KPK. Tahap sekarang adalah tahap penyidikan. Artinya kemungkinan KPK sudah memiliki tersangka, tetapi memang belum ada pengumuman siapa tersangka dari perkara yang sedang disidik oleh KPK di internal Kementerian Pertanian ini. Nah, ada satu kebiasaan baru di KPK, pengumuman tersangka dilakukan ketika sudah dilakukan penahanan dari tersangka. Nah, sedangkan kita mungkin bisa melihat ada banyak pejabat-pejabat di Kementerian Pertanian yang sedang berada di luar negeri, sehingga mungkin KPK akan melakukan pengumuman jika memang pejabat-pejabat di Kementerian Pertanian sudah kembali di Indonesia, juga sudah dilakukan proses-proses lanjutan pasca upaya paksa berupa penyitaan. Nah, jadi kita bisa memahami kenapa sampai sekarang KPK belum mengumumkan tersangka dan juga belum ada penahanan, ya karena memang pejabat-pejabat di Kementerian Pertanian banyak yang sedang berada di luar negeri. Jadi kita sebagai publik harus bersabar menunggu proses yang sedang dilakukan oleh KPK. Nah, soal politisasi, Mhm. sampai sekarang kita belum tahu siapa yang menjadi tersangka. Tetapi KPK sendiri memberikan informasi mengenai dugaan-dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dan juga alat-alat bukti yang kemungkinan menunjukkan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Mhm. KPK menginformasikan telah melakukan penyitaan sejumlah uang, bahkan melakukan penyitaan senjata api, ya. Nanti akan didalami lagi oleh KPK apakah ada keterkaitan antara barang-barang yang disita tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun di internal Kementerian Pertanian. Tetapi memang sebelumnya telah beredar informasi bahwa yang sedang disidik oleh KPK ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pengumpulan sejumlah uang di internal Kementerian Pertanian diberikan kepada pejabat tertentu. Nah, untuk apa pengumpulan itu? Pengumpulan uang itu termasuk untuk membeli jabatan dalam tanda kutip. Nah, dari mana uang itu dikumpulkan? Diduga dipotong dari berbagai anggaran di internal Kementerian Pertanian, misalnya anggaran perjalanan dinas atau anggaran-anggaran lain. Itu juga ada informasi seperti itu yang berkembang dan kemungkinan inilah yang sekarang sedang disidik oleh KPK. Nah, diduga ada pengumpulan sejumlah uang yang pengumpulan tersebut dilakukan oleh orang-orang kepercayaan dari pejabat tertentu. Mhm. Nah, sehingga mungkin memang kita bisa melihat KPK arahnya adalah ingin mengungkap dengan jelas perbuatan tindak pidana korupsi, pengumpulan dana secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi dari pejabat tertentu. Nah, ini Mbak, bahayanya adalah ketika ada pengumpulan uang di internal kementerian untuk kepentingan pribadi dari pejabat, maka ini akan melahirkan korupsi-korupsi lain. Kenapa? Karena uang yang dikumpulkan itu biasanya juga merupakan uang korupsi. Memotong perjalanan dinas, memotong anggaran, biasanya juga modus-modus korupsi yang lain adalah menerima uang dari vendor, para pelaksana pekerjaan barang dan jasa, dan seterusnya. Sehingga satu korupsi bisa menimbulkan korupsi yang lain. Jadi sejauh ini saya belum melihat kaitan perkara ini dengan politik atau politisasi. Ini kita masih harus sabar menunggu dari KPK. Bahkan justru kita mendapatkan banyak informasi mengenai alat-alat bukti yang telah disita dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, Mbak. Ya, Mas Zain, memang sejalan dengan apa yang Anda sampaikan sebelumnya bahwa pasal yang disampaikan oleh jubir KPK untuk kemudian digunakan dalam kasus ini
adalah terkait dengan suap begitu ya. Nah, ketika ini pasalnya digunakan dan di sisi lain juga barang-barang bukti yang disita adalah dengan adanya uang, sejumlah uang, dan tadi Anda sebutkan ada dugaan-dugaan kemudian suap jual beli jabatan terjadi di dalamnya. Apakah ini juga makin mengerucutkan begitu bahwa adanya peran dari Menteri Pertanian yang diduga memang terlibat dan terlibat secara langsung begitu dalam kasus jual beli jabatan ini? Tentu kalau KPK yang menangani, KPK selalu mengincar jabatan tertinggi yang berbuat gitu ya. Artinya memang KPK sendiri dibatasi kewenangannya, hanya bisa menangani penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu kan ada batasannya, paling rendah adalah eselon 1, apalagi kalau yang menjadi pelaku adalah misalnya adalah seorang seorang menteri. Nah, soal adanya alat-alat bukti yang disita oleh KPK, sejumlah uang misalnya, diduga memiliki keterkaitan dengan pengisian jabatan di internal Kementerian Pertanian. Tentu kan nanti akan diurai oleh KPK. Uang-uang yang disita ini dari mana saja, untuk kepentingan apa saja. Jika uang itu berasal dari pihak-pihak yang punya kepentingan dengan Kementerian Pertanian, kemudian memberikan sejumlah uang agar kepentingannya itu dapat dimuluskan, maka di sini telah terjadi pertemuan maksud atau meeting of mind. Kalau terjadi pertemuan maksud antara pemberi dan penerima, artinya telah terjadi tindak pidana suap. Kalau tidak ada pertemuan maksud antara pemberi dan penerima, maka adalah gratifikasi. Kalau tidak ada maksud dari pemberi tetapi penerimanya memaksa, maka adalah pemerasan. Nah, nanti KPK pasti akan mendalami pasal mana yang tepat untuk menjerat dari para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ini. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini menjurus kepada Menteri Pertanian? Sekali lagi, KPK ketika melakukan penindakan perkara korupsi, tentu yang disasar adalah para pejabat paling strategis yang tentu saja jika mereka terlibat gitu ya melakukan tindak pidana korupsi. KPK tidak akan dalam tanda kutip banyak menghabiskan sumber daya kalau level jabatannya ada di level jabatan yang rendah. Biasanya KPK akan proses misalnya dengan tangkap tangan atau dengan apa namanya case building. Tetapi kalau itu untuk tingkat jabatan rendah atau untuk uang korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil atau nilai suap yang rendah, biasanya akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum lain, misalnya kepolisian atau kejaksaan. Kalau KPK bercapek-capek ria, artinya memang yang disasar oleh KPK adalah penjabat tertingginya, Mbak. Baik, Mas Zain, ini juga kita tahu bahwa sudah kemudian sebelumnya pada 19 Juni Syahrul Yassin Limpo ini sudah memenuhi pemeriksaan setelah 2 kali tidak hadir. Kita masih akan juga tunggu ya bagaimana kemudian perkembangannya, apakah KPK nanti akan kembali memanggil Syahrul Yassin Limpo terkait dengan kasus ini. Tapi Mas Zain, saya ingin tanyakan bahwa kita tahu dengan adanya dugaan keterlibatan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo kali ini terkait dengan kasus korupsi, ini lagi-lagi menambah daftar panjang menteri di kabinet Jokowi yang tersangkut atau tersandung dari kasus korupsi. Apa ini artinya? Makin memberikan presiden buruk terkait dengan kinerja dari menteri-menteri Jokowi. Ya, ini tentu sangat disayangkan ya. Sedemikian banyak menteri di kabinet Presiden Jokowi yang terlibat kasus korupsi. Saat ini juga sedang disidang Menteri Komunikasi terdahulu, yaitu Pak Joni G. Plate. Sebelumnya juga ada Menteri Sosial Juliari Batubara. Sebelumnya juga ada pejabat-pejabat lain yang tersangkut kasus korupsi, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga waktu itu Imam Nahrawi misalnya. Jadi memang sedemikian banyak pejabat menteri di pemerintahan Presiden Jokowi yang tersangkut kasus korupsi ini bisa dibaca dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, artinya di dalam kabinet masih belum zero tolerance terhadap perbuatan korupsi. Jadi di sini upaya melakukan pencegahan juga tidak berhasil. Ya, mungkin Presiden sudah pernah menyampaikan jangan main-main dengan korupsi, tetapi jika hanya berupa perintah-perintah lisan tanpa disertai dengan membangun sistem pencegahan yang bagus, ternyata masih saja terus tergelincir dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah kaitannya dengan politik. Menteri-menteri Presiden Jokowi yang terlibat kasus korupsi ini, ya, kebanyakan bahkan semuanya itu punya latar belakang dari partai politik, bukan dari kelompok profesional atau akademisi atau latar belakang yang lain. Harus dilihat dengan
hati-hati adalah ada atau tidaknya keterkaitan antara tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan kebutuhan untuk pendanaan politik. Apakah misalnya untuk mendanai tim sukses, untuk mendanai staf-staf yang berasal dari partai politik, untuk mendanai bahkan rapat-rapat partai politik, atau juga bahkan untuk persiapan kampanye. Jadi saya melihat korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang berasal dari partai politik itu tidak dapat dipisahkan dengan konteks politik dan dari konteks partai politiknya. Jadi ini menjadi data yang semakin menguatkan bahwa para pejabat negara yang berasal dari partai politik semakin berisiko untuk melakukan tindak pidana korupsi karena diduga ada kebutuhan untuk memperoleh pendanaan politik. Jadi persoalan pendanaan politik ini masih menjadi persoalan nyata yang mendorong atau menjadi faktor penyumbang terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya eksekutif saya pikir, termasuk mereka-mereka yang duduk di legislatif, para anggota DPR, DPRD yang berasal dari partai politik tentu saja mereka membutuhkan pendanaan politik dan kemudian mencari sumber-sumber termasuk dari sumber yang tidak sah, salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi. Untuk apa saja itu tadi, termasuk kebutuhan menyongsong pemilihan umum, butuh amunisi, butuh untuk berkontestasi ya, kemudian politik yang berbiaya tinggi dengan semakin banyaknya politik uang itu juga semakin mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga Baik. perlu dicarikan ya formulasi untuk semakin mengurangi korupsi oleh aktor-aktor politik dengan menggunakan jabatan-jabatan politik, Mbak. Ya, termasuk kita perlu nanti juga menunggu bagaimana perkembangan dari kasus korupsi yang menjerat atau melibatkan ini dalam hal ini adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia usai adanya penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun di kantor dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Baik, kita masih akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa, tapi satu hal yang tadi Anda sampaikan, ini tentu akan memberikan perasaan buruk terhadap kinerja dari Menteri-Menteri Presiden Joko Widodo. Terima kasih banyak atas informasinya. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.